Assalamualaikum Sobat Football United. Ya, ada sebuah artikel dari The Athletic yang ingin gue bahas di konten kali ini. Langsung saja ya, artikel yang ditulis oleh Mark Critchley dan Laurie Whitwell. Ini terkait dengan posisi situasi Manchester United untuk bulan Januari di akhir bulan Desember ini ya. Dari beberapa informasi tentu saja yang dimiliki oleh The Athletic. The Athletic merupakan menurut gue media yang sangat-sangat kredibel. Laurie Whitwell juga seorang jurnalis yang sangat kredibel. Langsung aja gue artikel dulu ya. Lembar kesepakatan transfer Januari untuk Manchester United, termasuk kabar terbaru tentang masa depan Kobbie Mainoo. Manchester United seperti biasa sibuk selama jendela transfer musim panas, berkomitmen untuk menghabiskan lebih dari 200 juta pounds untuk ketiga kalinya dalam 4 tahun. Bursa transfer musim dingin biasanya lebih tenang di Old Trafford, meskipun Januari lalu terjadi kedatangan Patrick Dorgu senilai 35 juta euro dari Lecce, pembelian permanen Januari pertama United dalam 5 tahun terakhir. Meskipun investasi signifikan telah dilakukan pada skuad pemain sejak Sir Jim Ratcliffe mengambil alih sebagai pemilik minoritas 2 tahun lalu, masih ada celah yang perlu diisi dan area yang membutuhkan penguatan dalam skuad Ruben Amorim. Dan dengan United yang masih berpeluang kembali ke kompetisi Eropa musim depan, tambahan pemain di pertengahan musim dapat membantu memperkuat posisi mereka di paruh kedua Premier League yang sangat ketat. Informasi yang terdapat dalam artikel ini telah dikumpulkan sesuai dengan pedoman dari The Athletic ya, sumber-sumber The Athletic. Sumber-sumber yang mengetahui urusan transfer meminta untuk dirahasiakan identitasnya untuk melindungi hubungan yang baik, telah dihubungi sebelum memberikan kesempatan kepada klub-klub yang terlibat untuk memberikan komentar. Oke, bagian pertama nih, apa prioritas manajer? Amorim sangat ingin memperkuat lini tengahnya selama musim panas, tetapi pengeluaran United sebesar 215 juta pounds yang sebagian besar difokuskan pada 3 pemain depan. Berarti anggaran tidak cukup untuk mengatasi masalah yang sudah lama ada di posisi tersebut. Pelatih kepala Manchester United juga menyinggung kebutuhan akan pemain berkaki kanan yang setara dengan Ahmad di posisi bek sayap kiri. Dengan alasan itu sebagai salah satu penyebab mereka kesulitan menembus pertahanan Everton yang bermain dengan 10 pemain dalam kekalahan 1-0 di Old Trafford bulan lalu. Meskipun hanya mencatatkan 1 kali clean sheet sepanjang ada 2 ya dengan kemenangan menghadapi Newcastle United, Ruben Amorim menepis anggapan bahwa United mungkin perlu menambah posisi bek tengah dan menambahkan, kami memiliki talenta di lini belakang, kami memiliki pemain berkualitas di lini belakang, kami hanya perlu menjadi tim yang lebih baik dalam bertahan. Bagian kedua nih, posisi apa yang akan mereka incar di bulan Januari? United siap aktif di bursa transfer Januari, meskipun kedatangan pemain baru hanya diharapkan jika mereka dapat mempercepat penandatanganan target jangka panjang mereka. Para pemain yang berada di puncak daftar incaran lini tengah United diperkirakan tidak akan bisa didapatkan pada bulan Januari, tetapi klub siap bertindak atas setiap peluang yang mungkin muncul untuk pemain yang tepat, baik di posisi tersebut maupun di posisi lain di atas lapangan. Oke, bagian selanjutnya nih. Pemain mana saja yang mereka inginkan? Release clause Antoine Semenyo sebesar 65 juta pounds akan menjadi salah satu peluang tersebut. United sangat tertarik pada pemain sayap tersebut yang harga 65 juta pounds-nya telah ditetapkan untuk 10 hari pertama bulan Januari. Pemain berusia 25 tahun itu akan dianggap sebagai target jangka panjang. Semenyo sangat dihargai oleh Amorim yang baru-baru ini memujinya dan menggambarkannya sebagai pemain yang istimewa. Namun, Semenyo lebih memilih pindah ke Manchester City. Di lini tengah, Elliot Anderson adalah target pilihan utama United. Tetapi, seperti yang dilaporkan pada Transfer Radar The Athletic, Nottingham Forest belum berniat menjualnya. Dan jika sikap itu berubah musim panas ini, pasti akan ada persaingan dari klub lain di Premier League. Adam Wharton juga sangat dikagumi di Old Trafford karena kemampuannya memberikan umpan-umpan terobosan. Dan Carlos Baleba tidak bisa diabaikan, meskipun performanya menurun sejak United melakukan pembicaraan melalui perantara dengan Bright Hove Albion musim panas lalu.
Meskipun Baleba akhirnya tetap bertahan, upaya Manchester United menunjukkan bahwa mereka siap mengubah rencana dan mendorong langkah-langkah lebih lanjut jika mereka melihat peluang untuk mendahului pesaing mereka di pasar. Oke, siapa yang akan mereka jual? Apakah ada yang akan pindah dengan status pinjaman? Ini bagian selanjutnya ya. Manchester United tidak berniat membiarkan pemain tim utama pergi pada bulan Januari tanpa mengganti mereka di dalam skuad. Jadi kalau tidak ada penggantinya, Manchester United sebenarnya tidak ingin melepas pemainnya ya. Ada juga keinginan untuk menunggu hingga Piala Afrika untuk membuat keputusan tentang kepergian pemain. Karena membiarkan pemain pergi sebelum Ahmad, Mbeumo, dan Mazraoui kembali hanya akan semakin mengurangi pilihan dari Ruben Amorim. Kedalaman skuad semakin dangkal ya. Masa depan Kobbie Mainoo baru akan diputus setelah AFCON, dengan Napoli tetap menunjukkan minat yang serius. Mainoo berpeluang besar untuk menjadi starter di Aston Villa sebelum ia mengalami masalah cedera betis pada sesi latihan terakhir sebelum pertandingan. Namun hal itu tidak menutup kemungkinan kepindahannya. Direktur olahraga Napoli, Giovanni Manna, akan menangani pembicaraan terkait dengan Mainoo setelah sebelumnya berkoordinasi dengan Manchester United mengenai Scott McTominay dan Rasmus Højlund. Manna, yang merekrut Antonio Conte saat Napoli memenangkan Serie A, memiliki rekam jejak dalam merekrut pemain dengan potensi peningkatan dan dirinya sendiri tertarik pada klub-klub Premier League. Jadi Napoli kayaknya semakin serius ya untuk mencoba untuk mendatangkan Kobbie Mainoo. Tawaran pinjaman dengan kewajiban transfer sedang diajukan melalui perantara dari AS Roma untuk Joshua Zirkzee. Kesepakatan pribadi seharusnya tidak menjadi masalah. Zirkzee ingin bergabung dengan AS Roma karena ia berambisi untuk bermain di Piala Dunia. Tetapi United ingin menunggu hingga setelah Piala Afrika. Belum ada pembicaraan antar klub yang terjadi. Cedera Benjamin Sesko baru-baru ini telah menyoroti kurangnya kedalaman di lini depan, yang hanya akan semakin parah jika pemain internasional Belanda itu pergi ya. Ya make sense sih menurut gue. Saat ini Sesko sudah kembali lagi, tapi apa jaminan Sesko tidak absen ya di periode sampai dengan akhir musim nanti. Tyrell Malacia telah diintegrasikan kembali oleh Amorim setelah menjadi satu-satunya pemain yang diasingkan musim panas lalu yang tetap bertahan. Tetapi belum bermain 1 menit pun musim ini. Tentu saja dia sudah bermain ya ketika Manchester United menghadapi Newcastle United. Oke, dan bisa pergi secara permanen atau dengan status pinjaman sebelum kontraknya berakhir musim panas ini. Diego Leon adalah kandidat untuk dipinjamkan, tetapi ada pertanyaan apakah dia akan lebih cocok menghabiskan 6 bulan lagi di Akademi United sambil terus beradaptasi dengan sepak bola Inggris. Harry Amas setelah menikmati masa peminjaman yang mengesankan meskipun Sheffield Wednesday sedang berjuang di dasar klasemen Championship. Wednesday berkeinginan untuk memperpanjang kontrak 6 bulannya hingga akhir musim, dan United senang dengan perkembangan di Hillsborough ya. Tetapi ada persaingan dari beberapa klub Championship lainnya yang menginginkan Harry Amas. Manchester United secara resmi memanggil kembali Toby Collier dari masa peminjamannya di West Bromwich Albion. Collier sebelumnya telah kembali ke Carrington untuk menjalani perawatan cedera betis yang diperkirakan akan membuatnya absen sekitar 8 pekan. Dan United telah memutuskan bahwa ia tidak akan kembali ke Hawthorne setelah pulih nanti. Dia bisa bertahan dan memberikan persaingan di lini tengah jika Mainoo pergi. Beberapa klub Championship tertarik jika United memutuskan untuk meminjamkannya lagi. Oh, jadi Toby Collier ini ya bisa jadi akan dipromosikan ya kalau lini tengah Manchester United ini semakin tergerus dengan kepergian seorang Kobbie Mainoo. Ini yang dikabarkan oleh The Athletic. Bagaimana posisi PSR? Ini bagian selanjutnya. Manchester United telah berulang kali menyatakan komitmen dan kepatuhan mereka terhadap aturan pengeluaran Liga Premier. Bahkan ketika kerugian besar dalam beberapa tahun terakhir menimbulkan kekhawatiran akan potensi pelanggaran. Seperti yang diungkapkan The Athletic pada bulan Juni, perhitungan United untuk aturan laba dan keberlanjutan atau PSR didasarkan pada laporan keuangan anak perusahaan Red Football Limited yang mengalami kerugian jauh lebih sedikit dalam beberapa musim terakhir dibandingkan dengan perusahaan publik yang terdaftar di bursa saham New York. Akibatnya, diperkirakan United bisa kehilangan sekitar 141 juta pounds hanya pada musim 2024-2025 dan memenuhi persyaratan dan tetap memenuhi persyaratan. Jadi ada kerugian senilai 141 juta pound sebenarnya ya
dari musim 2024-2025, tapi masih dalam batas persyaratan. Regulasi UEFA bahkan kurang menjadi perhatian musim ini mengingat United tidak bermain di kompetisi Eropa. Oke, jadi dari kesimpulannya posisi PSR sebenarnya ketat sih situasi dari Manchester United, karena walaupun mereka masih aman, tapi angkanya sebenarnya sudah minus. Anggaran seperti apa yang mereka miliki? Apakah mereka perlu menjual untuk membeli? Ini bagian selanjutnya. Manchester United harus kreatif untuk menghemat anggaran mereka dalam beberapa tahun terakhir karena gagal lolos ke Liga Champions. Hal ini sering sekali berarti menyusun kesepakatan untuk menyebar pembayaran selama beberapa tahun atau cicilan ya. Sehingga saat ini klub tersebut berutang 340,8 juta pounds untuk pemain yang telah mereka rekrut. Karena itu tadi pembayaran tidak secara langsung tapi secara cicilan, dan ini masuk ke hitungan hutang ya. United juga terpaksa meminjam uang dari fasilitas kredit bergulir mereka untuk membiayai pengeluaran transfer. Pinjaman fasilitas mereka saat ini mencapai 295 juta pounds dari maksimum 350 juta pounds, menyisakan kapasitas untuk menambah pinjaman 55 juta pounds jika diperlukan. Jadi memang tipis sekali situasi keuangan Manchester United tanpa penjualan. Jadi mereka memang menurut gua untuk bisa lebih luas gitu ya beroperasi untuk mendatangkan pemain, mereka harus melepas pemain dulu nih. Faktor-faktor ini dan cadangan kas United 80,5 juta pounds menurut perhitungan terakhir menentukan berapa banyak yang dapat dihabiskan klub dalam setiap jendela transfer. Oke. Dan di bagian terakhir, jika mereka tidak melakukan perekrutan pemain baru, akankah mereka mampu mencapai tujuan mereka musim ini? Artinya kalau tidak menambah pemain lagi di bursa transfer Januari, bagaimana nih kira-kira target dari Manchester United untuk mendapatkan tiket Eropa untuk musim depan, berhasil atau tidak? Kira-kira seperti itu ya. Oke, artikel ini menulis target United adalah kembali ke kompetisi Eropa yang akan menjadi peningkatan dari peringkat ke-15 yang mengecewakan tahun lalu. Dan menjelang pertengahan musim, itu adalah target yang realistis. United berada di posisi ke-7. Ya, tentu saja dengan kemenangan menghadapi Newcastle ini sempat naik di peringkat ke-5 ya, karena klub-klub lain belum bertanding. Yang mungkin cukup untuk lolos ke Liga Eropa. Tim asuhan Amorim hanya terpaut 3 poin dari posisi ke-5 yang bisa memberi mereka tempat di Liga Champions. Hanya 4 poin yang memisahkan United dan Bournemouth yang berada di peringkat ke-15. Namun tim asuhan Ruben Amorim secara rutin melewatkan kesempatan untuk menjauh dari kelompok utama. Penambahan pemain yang tepat di bulan Januari jika memungkinkan dapat membantu mereka untuk unggul. Oke, ini merupakan penutup kalimat yang kuat ya menurut gue, bahwa kalau Manchester United bisa menambahkan pemain yang tepat di bulan Januari jika memungkinkan, ini akan membantu daya saing mereka. Nah sekarang pemain tepat ini pemain yang seperti apa? Kalau kita melihat saat ini ya lini tengah ini merupakan permasalahan utama dari Manchester United, permasalahan prioritas ya. Tapi kita tahu bagaimana tadi disebutkan target-target utama dari Manchester United ini sepertinya tidak tersedia di bulan Januari ya. Baleba, Wharton, Anderson, Elliot Anderson. Jadi nama-nama itu tidak gitu. Nah, bagaimana dengan nama-nama lain yang beredar juga yang tidak disebut di artikel ini ya, misalnya kayak Ruben Neves, lalu juga Joe Gomez dan lain-lain. Ya, apakah mereka bisa Conor Gallagher ya kan? Apakah mereka bisa untuk menambah kualitas itu? Di sini tanda tanyanya menurut gue, karena tidak semua nama baru, walaupun ya gue tahu setiap nama baru tuh selalu membuat banyak fans ini excited gitu, tapi kalau kita melihat ya, dan sering sekali fans ini gagal juga melihat apa yang terjadi dengan pemain-pemain yang masuk di Manchester United, terutama yang masuk di bulan Januari terakhir misalnya, ini kan juga ada kesulitan. Mereka harus adaptasi di tengah musim, mereka harus menyesuaikan di tengah musim, dan mereka harus langsung bisa memberikan kontribusi. Ini tidak mudah. Dorgu yang terakhir, dan kita tahu bagaimana kualitas dari permainan Patrick Dorgu ya. Mungkin yang paling sukses selama beberapa tahun terakhir ini ya Bruno Fernandes yang datang di bulan Januari langsung bisa memberikan impact bahkan sampai dengan hari ini. Cuma untuk mencari pemain dengan kaliber seperti Bruno Fernandes saat ini di bursa transfer ya, ini kan tidak mudah. Belum lagi kita berbicara terkait dengan kemampuan finansial dari Manchester United yang ketika mereka melakukan pengeluaran di bulan Januari, mereka harus akan ada pengaruhnya di musim panas, itu jelas ya. Jadi mereka harus sangat berhitung. Jadi menurut gue ada banyak faktor di sana yang harus mereka perhatikan banget.
Kita lihat ya apakah Manchester United akan mendatangkan pemain atau melepas pemain. Tadi disinggung juga beberapa nama yang kemungkinan besar akan dilepas. Dua nama terbesar yaitu adalah Kobbie Mainoo dan juga Joshua Zirkzee. Kurang lebih seperti itu Sobat Football United ya, membahas artikel dari The Athletic. Bagaimana? Seperti biasa, silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.